Wakil Menteri Dalam Negeri pastikan peresmian dan pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat Daya awal Desember. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau kunjungi Pulau Tubir Seram, Fak-Fak, Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 23 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo memastikan peresmian dan pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat Daya awal bulan Desember 2022. Setelah disahkannya rancangan undang-undang RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 17 November 2022. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo bersama anggota Komisi 2 DPR RI Komarudin Watubun dan Komite DPR RI Philip Wamafma melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Kedatangan rombongan langsung disambut oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau bersama penjabat Wali Kota Sorong Syor Siarangga. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan, kunjungan kali ini untuk melihat fasilitas perkantoran dan persiapan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Wamendagri menyebutkan, khusus bagi calon-calon penjabat Gubernur Papua Barat Daya akan dilaporkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri ke Presiden pada tanggal 23 November 2022. Untuk mengawal proses tersebut, Wamendagri telah menunjuk Sekretaris Otonomi Daerah untuk mempercepat proses mempersiapkan pelantikan dan peresmian serta pengisian jabatan-jabatan yang baru di Provinsi Papua Barat Daya. Lebih lanjut kata dia, persiapan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya ada 12 agenda. Yang pertama, peresmian daerah dan pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat Daya dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang pertama kali. Sehingga dipastikan peresmian DOB Provinsi Papua Barat Daya akan diresmikan pada awal bulan Desember. Peresmian dan pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Bapak Menteri akan melaporkan kepada Bapak Presiden ya calon-calon yang akan menjabat di Papua Barat Daya itu tanggal 23 besok. Tanggal 23 besok, meskipun kita sekarang berjuang untuk bagaimana percepat proses ini diundangkan. Ini estimasi waktu paling lambat 6 bulan. Ya, tetapi kita ingin karena ini akan lakukan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah untuk Provinsi Papua Barat Daya pertama kali, ya, maka kita percepat lakukan peresmian dan pelantikan penjabat gubernur. Kita harapkan paling tidak kalau sudah diundangkan berarti di awal bulan Desember. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu saudara, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat meninjau kantor gubernur dan fasilitas perkantoran mengatakan Provinsi Papua Barat Daya sudah sangat siap. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo bersama penjabat Gubernur Papua Barat, anggota Komisi 2 DPR, Komite 1 DPR RI, serta Bupati Sesorong Raya meninjau langsung kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang sementara berada di kawasan kantor Wali Kota Sorong pada Senin 21 November 2022. Ruang penjabat gubernur yang berada di lantai 2 itu langsung ditinjau oleh Wamendagri bersama PJ Gubernur Papua Barat. Sejumlah fasilitas yang akan ditempati ini sudah sangat siap untuk menjalankan aktivitas pemerintahan DOB Papua Barat Daya.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan untuk kesiapan perkantoran gubernur, sementara Provinsi Papua Barat Daya kurang lebih 22 OPD tidak termasuk dengan biro-biro. Dari hasil kunjungan, tim otonomi daerah Kemendagri Papua Barat jauh lebih siap dibandingkan dengan 3 DOB baru yang sudah diresmikan. Wamendagri menjelaskan, kunjungannya awal ini ia selaku ketua tim, dia dipercayakan oleh Mendagri untuk mengurus Papua dan Papua Barat. Wamendagri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Papua Barat Daya atas penyambutannya yang sangat luar biasa. Awal yang baik untuk memberikan semangat untuk mengawal proses ini aspirasi oleh tim pemekaran. Wamendagri berharap Kementerian Dalam Negeri dalam membangun fondasi yang kuat di awal jauh lebih penting sambil dipersiapkan pemilu serentak yang dilaksanakan di tahun 2024. Kantor-kantor yang akan kita gunakan baik kantor gubernur sementara, sekda maupun OPD lain ya, itu yang tadi tidak saya jelaskan kurang lebih ada 22 OPD, itu tidak termasuk biro-biro ya dengan staf ahli gubernur. Nah, itu yang akan kita lakukan. Ternyata dari hasil kunjungan tim yang dilaksanakan oleh teman-teman di ODA, ternyata Papua Barat Daya itu jauh lebih siap ketimbang dengan 3 DOB yang sudah diresmikan dan sudah dilantik PJ oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden. Dan kami yakin dengan hasil kunjungan kita di awal hari ini, ya, kami juga sebenarnya sudah mengundang Komisi 2 DPR, tetapi di hari yang sama hari ini ada raker dengan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga kami yang ditugaskan oleh Pak Menteri Dalam Negeri untuk mengurus Papua dan Papua Barat. Ini kunjungan awal kami. Sekali lagi saya terima kasih karena antusiasme masyarakat yang luar biasa. Ini awal yang baik buat kami untuk memberi trigger semangat buat kami untuk mengawal proses ini, karena ke depan dari aspirasi yang disampaikan oleh tim pemekaran ya yang tadi, kita akan kawal terus sampai dengan proses penyelenggaraan pemerintahan ke depan, karena harapan kita dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membangun fondasi yang kuat di awal itu jauh lebih penting, sambil kita mempersiapkan untuk pemilu serentak yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat akan menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Hal itu ditegaskan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau usai meninjau perkantoran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya di Sorong pada Senin 21 November 2022. Sebelumnya, PJ Gubernur Papua Barat sempat bertatap muka bersama Bupati dan Forkopimda Sesorong Raya dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. PJ Gubernur berharap kehadiran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya sebuah karya dari pertemuan bersama sehingga pada tanggal 17 November 2022 tepat pukul 11.12 waktu Indonesia Barat, DPR RI bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, menyetujui dan mengesahkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi ke-38 di Indonesia melalui rapat paripurna DPR RI Keputusan Rancangan Undang-Undang. Ia berharap kepada seluruh masyarakat bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Lebih lanjut, kata Gubernur, pemerintah Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat akan menyiapkan penyerahan ASN, peralatan dan pembiayaan, serta dokumen. Selain itu, Pemprov akan menyiapkan anggaran sebesar 5 miliar untuk mendukung persiapan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Tadi yang saya sebutkan di angka awal adalah dalam 1 bulan ini di 2022 kita dari provinsi membantu 5 miliar, tetapi tentu kurang. Nah, nanti dengan para pejabat bupati dan wali kota kita akan bahas cepat dari sisi mana yang mereka bisa hibahkan untuk mendukung operasionalisasi daripada PJ Gubernur Papua Barat Daya dan juga perangkatnya dalam waktu 1 bulan. Tapi untuk 2023 tentu dari APBN maupun dari kami Provinsi Papua Barat juga sudah merencanakan pengangkatan untuk membantu teman-teman di Papua Barat Daya. Saya mewakili
baru Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga dengan lahirnya Papua Barat Daya terus menambah gas, menambah percepatan ya dalam rangka pelayanan kita kepada masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini. Kami prinsipnya dari Provinsi Induk siap mendukung, membackup dan membantu segala hal yang menjadi kebijakan negara, pemerintah dan juga kita semua masyarakat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, mempersiapkan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat siapkan anggaran sekitar 50 miliar akan dikucurkan untuk mempercantik Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut merupakan program tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang akan menjadi pintu masuk di Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dalam arahannya mengatakan, keputusan politik untuk disahkan Provinsi Papua Barat Daya, maka kita harus mendukung karena ini keputusan bersama. Waktu-waktu cepat ini mungkin kalau ada keputusan politik tentang Papua Barat Daya, ya kita harus siap-siap juga untuk menyongsongnya karena mau tidak mau, suka tidak suka itu keputusan yang sudah diambil bersama yang harus kita taati, ya taati. Sedangkan nanti menjadi Provinsi Papua Barat ya berarti dari Provinsi Papua Barat Daya maksud saya, dari Papua Barat mau ke Papua Barat Daya ya harus izin dulu, begitu. Pak Asisten 2 mau pergi ke Sorong, masuk ke ibu kota Papua Barat Daya, minta izin dulu dari sini, ya baru bisa berangkat ke sana. Demikian terus ke Makassar terus ke Jawa dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi itu tambahan. Terima kasih sebagai informasi saja bagi saudara. Kita sekarang diminta untuk serius menangani inflasi ini sehingga. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat Yohanes Momot saat ditemui mengatakan, dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Lebih lanjut disampaikan, khusus untuk tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat akan membantu menata Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sebagai pintu masuk Provinsi Papua Barat Daya. Dengan membangun infrastruktur, terutama menata jalan. Untuk anggaran yang disediakan diperkirakan sekitar 50 miliar rupiah. Iya, sebenarnya kami bersyukur dengan adanya Provinsi Papua Barat Daya membuat rentang kendali pembangunan makin cepat juga makin dekat dan posisi untuk Kota Sorong kami 2023 Kabupaten dan Kota Sorong kami benar-benar bantu supaya persiapan untuk ibu kota ke depan lebih siap lagi untuk infrastruktur. Saya pikir tidak masalah, kita backup penuh karena sudah keputusan pemerintah dan keinginan rakyat di Papua Barat begitu. Kira-kira berapa anggaran untuk perubahan ataupun kalau perubahan sudah selesai ya untuk induk 2023 kita lumayan besar ya, khusus untuk Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Raya di Jupiter itu kita ada sekitar hampir sampai 50 miliar itu kita bangun jadi mempercantik kota untuk persiapan sebagai ibu kota dari Provinsi Papua Barat. Jadi itu kita seimbang, kita perhatikan sana dan sekaligus kita mulai bentuk ibu kota Papua Barat di Manokwari begitu. Maka ini sekedar konfirmasi ya, dan sudah konfirmasi dari Dengan ditetapkan Provinsi Papua Barat Daya, maka Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk akan mempersiapkan pembangunan infrastruktur dan juga kelengkapan lainnya untuk ke depan Provinsi Papua Barat Daya dapat berjalan lebih baik melayani masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, Universitas Papua kembali mewisudakan lulusan program magister, sarjana, dan diploma periode 1 tahun akademik 2022-2023. Rektor Universitas Papua, Meki Sagrim, berpesan kepada alumni agar mempromosikan Universitas Papua sebagai pendidikan yang mengembangkan SDM di tanah Papua. Rabu 23 November 2022, Universitas Papua kembali mewisudakan 423 wisudawan wisudawati yang tergabung dalam lulusan program magister, sarjana, dan diploma periode 1 tahun akademik 2022-2023. Fakultas dan prodi yang diwisudakan yaitu Pasca Sarjana, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Christine Angela Ayomi, alumni Fakultas Kehutanan, mewakili seluruh wisudawan wisudawati, mengatakan dengan ilmu yang ia sudah dapatkan di kampus, selanjutnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan moto kampus Unipa, ilmu untuk kemanusiaan. Dimanfaatkan dan dijaga sesuai dengan janji wisudawan yang telah kita ikrarkan bersama tadi. Sebagaimana moto kampus kita, ilmu untuk kemanusiaan. Para undangan yang saya hormati dan wisudawan. Rektor Universitas Papua, Meki Sagrim, dalam arahannya berharap kepada semua alumni Universitas Papua harus mensosialisasikan kepada masyarakat di tanah Papua bahwa Universitas Papua merupakan salah satu universitas untuk pengembangan SDM di tanah Papua. Ditambahkan Unipa telah berkontribusi menciptakan sumber daya manusia Papua, diharapkan kepada pemerintah dapat mendukung, sehingga fasilitas pendukung di Universitas Papua dapat dibantu. Kalau Ibu Bapak sekalian harus pegang buku kenangan, terutama para alumni punya kewajiban untuk baca kata itu dan mensosialisasikan dan juga menyebarluaskan kepada semua khalayak, khususnya masyarakat yang ada di tanah Papua ini, ya, tanah Papua. Tanah Papua berarti Provinsi Papua Barat, 3 provinsi baru itu di Provinsi Papua, ya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan juga kita di Provinsi Papua Barat, termasuk di dalamnya Provinsi Papua Barat Daya, ya, yang sudah diundangkan pada tanggal 17 yang lalu. Ya, kita sampaikan kepada mereka semua bahwa Universitas Papua merupakan salah satu jawaban untuk pengembangan SDM di tanah Papua. Karena standar penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi atau SNMPTN sudah terpenuhi dengan akreditasinya program studi ini. Jadi ada 2 program studi yang diakreditasi dengan predikat baik sekali, yaitu program studi S1 Biologi dan S2 Ilmu Peternakan. Ya, pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Walaupun selama ini memang kami berkontribusi, Unipa juga berkontribusi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ini, yang jadi guru kimia, guru biologi, guru matematika, kemudian guru fisika, guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dalam program studi ini kita sudah mencetak sarjana-sarjana yang jadi guru, ya, kita sudah hasilkan. Tapi Ibu Bapak sekalian, kita menghadapi kendala juga tidak sedikit. Mahasiswa kita boleh terima banyak, tapi fasilitas yang tersedia sangat terbatas. Tidak terbatas mahasiswa kuliah. Jadi Pak Dedaida dari Fraksi Otonomi Khusus bicara dengan pemerintah daerah itu, Universitas Papua itu undang-undang otonomi khusus itu, ya, bicara sinan jalan demo saya lagi.
Pada periode 1 tahun akademik 2022-2023, jumlah wisudawan dan wisudawati yang mendapat predikat pujian sebanyak 17 orang. Sangat memuaskan sebanyak 205 orang, memuaskan 80 orang, dan tanpa predikat 121 orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara HUT Kota Fakfak ke-122 tahun, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau kunjungi Pulau Tubir Seram. Paulus Waterpau berharap wisata Tubir Seram harus menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Rabu 16 November 2022, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau didampingi Bupati Kaimana, Bupati Fakfak, Sekda serta Forkopimda melakukan kunjungan ke Pulau Tubir Seram. Kegiatan tersebut bertepatan dengan HUT Kabupaten Fakfak yang ke-122 tahun. Kedatangan rombongan diarak menggunakan kapal dari kota Fakfak menuju ke Pulau Tubir Seram. Setibanya di pulau, rombongan penjabat gubernur disambut dengan pengalungan bunga pala dan beberapa tarian, yaitu tarian dayung. Selanjutnya, rombongan menuju ke Tugu Tubir Seram, yang di puncaknya terdapat patung Grapangit Gewap, salah satu tokoh di Kabupaten Fakfak. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau saat diwawancarai mengatakan, semangat pendahulu di Kabupaten Fakfak sangat luar biasa, karena mereka memberikan semangat hidupnya sehingga Fakfak saat ini bisa berkembang dan maju. Lebih lanjut disampaikan, Pulau Tubir Seram merupakan daerah yang potensial untuk wisata budaya dan religi. Diharapkan ke depan, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi wisata di Pulau Tubir Seram. Ya, Tubir Seram penuh dengan makna sejarah ya. Karena saya tahu mula-mula kabupaten ini akan dilahirkan abad 18 ya, itu 1898 ya. 1898. Yang kemudian dicetuskan 1990. Ya. 1890. Jadi sekarang berusia 122 tahun. Iya, 1900 ya. Tapi sesungguhnya 1898. 1898. Ya. Jadi sebenarnya 124 tahun sebenarnya kabupaten. Tapi oke, sudah disahkan menjadi 122 tahun. Jadi ini Tubir Seram ini di mana ada masyarakat asli bermarga Gewap. Ya. Bapak siapa? Gerpane Gewap. Kelapangit Gewap. Beliau yang dulu menyatakan akan melawan penjajahan, yaitu Belanda. Itu di abad 18. Artinya memang kalau saya lihat semangat perjuangan nenek moyang kita dulu ya, itu luar biasa untuk menyatakan diri bahwa mereka ingin bebas merdeka dan membangun hidupnya seperti sekarang yang kita alami, anak cucu keturunan ini ya. Jadi saya pikir ini daerahnya juga potensial untuk jadi wisata sejarah, wisata budaya alam, Injil, semua ada di sini. Jadi artinya nanti kita bangun sama-sama. Bupati sudah lapor sama saya tentang bagaimana kepentingan kebutuhan yang sedang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak untuk memperindah, mempercantik Tubir Seram ini. Saya pikir itu kita harus dukung. Udin Hindom, Mayor Tubir Seram, mengatakan untuk makna Tugu Seram dibangun di Pulau Tubir Seram agar setiap generasi muda dapat mengetahui dan dikenang sebagai pahlawan dari Kabupaten Fakfak. Baik, terkait dengan Tugu Grapangit Gewap, beliau pada masa itu melawan daripada penjajah kita. Akhirnya beliaunya dibunuh, sehingga dari situlah kami masyarakat Kota Fakfak atau Kampung Lama Tubir Seram menginginkan membangun tugu pada di pulau ini, sehingga dari zaman ke zaman sampai ke anak cucu bisa terus dikenangkan bahwa itulah kita punya pahlawan kita, Grapangit Gewap. Baik, saya kira itu ya.
Di akhir kunjungan, rombongan penjabat Gubernur Papua Barat dijamu dengan minum kopi negeri serta makan-makan bersama dengan masyarakat Kota Fakfak. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Kepala Kepolisian Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, jalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan santri pesantren Salafiyah di distrik Pravi. Kepada para umat pesantren, Kapolda Papua Barat menyampaikan beberapa hal terkait nilai-nilai persatuan. Kehadiran dirinya di sini mengajak semuanya harus bersatu dengan berbagai perbedaan dan merupakan kebersamaan jiwa dalam kesatuan bangsa Indonesia saat ini sedang dipertaruhkan dengan perbedaan-perbedaan kecil yang ada. Di akhir kegiatan, Kapolda mengajak para tokoh untuk memanjatkan doa atas musibah bencana alam yang terjadi di Cianjur. Yang sampai dengan saat ini sudah 100 orang meninggal dunia dan masih banyak yang tertimbun dan masih mengungsi, serta ada banyak juga masjid dan pondok yang roboh saat gempa bumi mengguncang Cianjur. Turut hadir Dinbinmas Polda Papua Barat, Dirpamovit Polda Papua Barat, Dirlantas Kabid Propam Polda Papua Barat, Kabid Humas Polda Papua Barat, pengurus pesantren Yayasan Pendidikan Salafiyah, Kepala Kampung Aimasi, Kepala Kampung Udapi Hilir, dan tamu undangan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Di Pondok Pesantren. Informasi lain, Saudara Papua Barat melaju ke babak kedua pada cabang olahraga tenis lapangan setelah mengalahkan tim asal Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di lapangan Universitas Malang, Jawa Timur, Rabu 23 November 2022. Berlangsung di lapangan tenis Universitas Malang, Jawa Timur Rabu siang, tim tenis ganda putra Siwo Papua Barat berhasil menaklukkan tim tenis lapangan putra asal Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Siwo Papua Barat, Hanas Warpur, mengatakan, dengan kemenangan skor 8-5 ini mengantarkan Papua Barat melaju ke babak berikut yang sudah ditunggu tim ganda putra dari Lampung. Hanas berharap doa dan dukungan masyarakat Papua Barat agar tim tenis ganda putra bisa mendapatkan hasil terbaik pada ajang Pekan Olahraga Nasional Porwanas ke-13 tahun 2022 yang berlangsung di Malang, Jawa Timur. Saat ini kita berada di lapangan tenis Universitas Malang. Kita telah menyaksikan bagaimana dua atlet dari Papua Barat, PWI Papua Barat, yang mana pertandingan kali ini mereka berdua berhasil unggul mengalahkan tim dari Kalsel, Kalimantan Selatan dengan skor 8-5. 8-5 ini membawa hasil kemenangan yang luar biasa untuk Papua Barat, akan melaju ke babak berikutnya melawan Lampung. Mungkin itu saja, mohon dukungan dari seluruh masyarakat Papua Barat sehingga kami bisa mendapat hasil yang terbaik. Sukses selalu. Pak Ketua, kalau sampai dengan hari ini cabur yang masih disisakan Papua Barat apa saja? Cabur apa? Selain tenis lapangan, hari ini juga sedang berlangsung catur yang pengisian ke babak semifinal, di mana dua atlet kita telah masuk untuk memperebutkan partai semifinal. Semoga dari hasil pertandingan mereka bisa mendapatkan hasil terbaik di daerah Tanjung Malang Batu. Ya. Terima kasih. Hendrik Akbar optimis Papua Barat bisa mendapatkan hasil terbaik pada cabang olahraga tenis lapangan yang diikuti oleh ia bersama rekan setimnya Bagus Wijaksono. Ini materi pemain sebenarnya bagus-bagus. Kalangan untuk kalangan wartawan cuman ganti masih dari sini. Alhamdulillah tadi kita lawan Kalsel skor 8-5. Untuk putaran babak kedua kita akan menghadapi Lampung. Untuk jadwalnya mungkin hari ini atau besok nanti kita tanya panitia, ya intinya kita optimis memberikan yang terbaik.
Di saat bersamaan juga sedang berlangsung cabang olahraga catur Papua Barat untuk memperebutkan masuk babak semifinal yang berlangsung di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menyajikan berita-berita terupdate di Papua Barat, ekonomi, sosial budaya, hukum kriminal, dan pemerintahan. Secara lugas dan terpercaya. Saksikan Papua Barat hari ini, setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Hanya di TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, selanjutnya kami akan sampaikan informasi menarik lainnya dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua yang tergabung dalam Berita Sulampah. Saudara, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Geofisika Gorontalo, tercatat dari 1 November 2022, di wilayah Gorontalo terjadi beberapa kali gempa dengan magnitudo 4 hingga 5,5 yang terjadi di wilayah sebelah utara Gorontalo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Gorontalo menyebutkan, dari 1 November 2022 hingga saat ini, sudah terjadi 2 kali gempa bumi di wilayah Gorontalo. Tercatat pada tanggal 12 November, gempa bumi dengan magnitudo 5,4 terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pada tanggal 21 November 2022, terjadi gempa dengan magnitudo 4,6 dengan titik gempa di wilayah sebelah utara Gorontalo pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Analis Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Gorontalo, Anggi, mengatakan bahwa penyebab gempa bumi yaitu berasal dari subduksi Sulawesi Utara dan subduksi Laut Maluku. Selama 1 bulan terakhir, tepatnya mulai dari tanggal 1 November 2022, telah terjadi 2 kali gempa bumi dirasakan selama di Gorontalo, yaitu yang pertama pada tanggal 12 November 2022 pukul 7 malam WITA dengan magnitud 5,4. Kemudian yang kedua pada tanggal 21 November 2022 pada pukul 8. Kemudian magnitudnya yaitu 4,6. Titik gempanya di mana, Mas? Untuk titik gempa buminya sendiri yaitu di sebelah utara Gorontalo. Iya, di sebelah Gorontalonya utara. Penyumbat dari gempa bumi tersebut yaitu berasal dari subduksi Sulawesi Utara, kemudian subduksi Laut Maluku. Meski begitu, hingga kini belum ada informasi terkait dampak gempa yang terjadi, termasuk ada tidaknya kerusakan atau korban jiwa. Fadila Tolinggi, Wahyu Talib, TVRI Gorontalo. Saudara, pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Gorontalo menyebutkan beberapa karakteristik gempa bumi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga hal ini bisa menjadi antisipasi masyarakat apabila terjadi gempa bumi.
Gempa bumi masih terus terjadi di sejumlah negara termasuk di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Gorontalo menyebutkan bahwa ada beberapa karakteristik gempa bumi yang perlu diwaspadai masyarakat. Di antaranya adalah gempa bumi yang magnitudonya besar, gempa bumi yang mempunyai kedalaman yang dangkal, dan lokasi gempa bumi dekat dari wilayah permukiman. Analis Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Gorontalo, Anggi, mengimbau agar masyarakat selalu mendapatkan informasi mengenai gempa bumi melalui situs resmi BMKG, dan masyarakat juga diimbau tidak mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Gempa bumi yang patut diwaspadai oleh masyarakat Gorontalo yaitu gempa bumi yang magnitudenya besar, kemudian gempa bumi tersebut mempunyai kedalaman yang dangkal, kemudian dekat dari pemukiman. Kepada masyarakat diimbau untuk memastikan informasi yang diperoleh yaitu mempunyai informasi yang bersumber dari kanal komunikasi resmi BMKG melalui website, Twitter, Instagram, kemudian aplikasi info BMKG. Sebagai analis geofisika. Analis Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Gorontalo, Anggi, menambahkan, masyarakat juga perlu mengetahui pentingnya mitigasi bencana atau upaya mengurangi risiko bencana. Fadila Tolingki, Wahyu Talib, TVRI Gorontalo. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, ratusan karung berisi batu hitam yang diduga berasal dari tambang ilegal Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonabolango, disita polisi dari halaman salah satu rumah warga yang ada di Kecamatan Kabila. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo kembali mengamankan ratusan karung berisi material batu hitam. Batu hitam tersebut diamankan dari halaman rumah salah seorang warga yang ada di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonabolango. Penyitaan dilakukan berdasarkan laporan warga yang curiga terkait adanya aktivitas diduga material batu hitam. Berdasarkan hal tersebut, warga pun langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk yang di sini, khusus yang di sini, jadi sudah diturunkan pada saat itu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sudah tidak ada dan sopirnya juga sudah tidak ada. Tetapi kami sudah mendapatkan data terkait kendaraan yang digunakan, plat nomornya berapa, dan juga kita sudah mendapatkan memperoleh informasi terkait data sopir-sopirnya ini. Nah, nanti setelah kegiatan hari ini tentunya kita tidak diam saja, kita menindaklanjuti dengan memanggil para sopir tersebut untuk dimintain keterangan. Selanjutnya polisi langsung melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti ke rumah penyimpanan benda sitaan negara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Saudara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo, Sukri Surotinojo, mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara agar bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Menjelang pemilihan umum dan pilkada serentak tahun 2024, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo, Sukri Surotinojo, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga netralitas. Menurut Sukri, netralitas ASN menjadi hal mutlak guna menjamin proses pelaksanaan birokrasi dan pelayanan publik tetap berjalan secara netral dan profesional jelang pesta demokrasi. Jika nanti ada ASN yang terbukti tidak netral seperti memihak salah satu calon ataupun menjadi tim sukses pemenangan, maka sanksi tegas siap diberlakukan. Sanksi tersebut bisa ringan hingga sanksi berat berupa pemberhentian dari status sebagai ASN hingga penurunan pangkat. Sanksi tersebut juga akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Hukuman disiplin berat. Nah, hukuman disiplin berat itu kalau kita mengikuti PP 94 ya tentang disiplin pegawai negeri sipil, itu bisa diberhentikan dari pegawai negeri atau mungkin pemberhentian dari jabatannya, ya, atau penurunan dari jabatannya. Itu sanksi paling berat. Ya, jadi terkait dengan pelanggaran netralitas ini, itu sangat terkait pemberian sanksi hukuman disiplinnya itu semua ada di PP 94. Ya, jadi apapun jenisnya dia akan melihat sanksi-sanksi yang ada di PP 94.
gitu. Zukri Surotinoe berharap aturan menyangkut netralitas ASN dalam pemilu bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik sehingga penyelenggaraan pemilihan umum mendatang bisa berjalan secara demokratis. Herdita Nango, Indra Uno, TVRI Gorontalo. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pace-mace, bapak, mama, kakak, dan adik dong semua, ada yang mau bilang buat kami nih. TVRI akan beralih dari TV analog ke TV digital. Iya, wih, keren. Betul sekali pemirsa TVRI. Mulai 2 November 2022, siaran TVRI dapat disaksikan melalui TV digital. Yoi, betul sekali. Jadi kakak kam semua, basudara dong kan bisa nonton di TV dengan kualitas gambar yang tajam dan jernih. TVRI tersedia 4 kanal. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 TVRI Budaya, dan Kanal 4 TVRI Olahraga. Siaran TV digital ini bisa tong nonton secara langsung melalui televisi yang ada di perangkat digital atau TV lama, tapi kam harus punya tambahan perangkat yang namanya set-top box. Yuk beralih ke TV digital. TV digital bersih, jernih, dan canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mantan Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Salahuddin Pakaya, meminta jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo memaksimalkan penggunaan aplikasi untuk pengawasan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Yang saya hormati anggota. Banyak upaya bisa dilakukan jajaran Badan Pengawas Pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pesta demokrasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Menurut mantan Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Salahuddin Pakaya, Bawaslu bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi untuk pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa dengan cepat melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi, sehingga memudahkan Bawaslu dalam memproses setiap laporan. Baik, hari ini kan Bawaslu mengundang tokoh-tokoh masyarakat ya. Saya kira ini adalah langkah strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka untuk memperkuat pengawasan partisipatif, di mana bahwa tokoh-tokoh masyarakat ini kan mereka adalah orang-orang yang patron istilahnya, patron. Dia juga punya pengikut ya. Di sini saya lihat ada para guru, para ustaz, para pemuka agama, tokoh-tokoh adat. Tentu mereka punya pengikut dan apa yang menjadi kalimat-kalimat, himbauan-himbauan serta fatwa-fatwa mereka itu selalu menjadi menjadi ikutan daripada pengikutnya, menjadi diindahkan atau dihormati oleh pengikutnya. Akademisi Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini menambahkan, pengawasan pemilu dan pilkada serentak juga membutuhkan partisipasi semua pihak agar hasil pemilu bisa menghasilkan wakil rakyat maupun kepala daerah yang memiliki integritas sesuai dengan harapan masyarakat. Herdita Nango, Indra Uno, TVRI Gorontalo. Saudara, saluran irigasi persawahan yang berada di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang terkena dampak banjir pada beberapa minggu lalu hingga saat ini belum diperbaiki. Bencana banjir yang melanda Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, akibatnya lebih dari 400 hektar sawah dari 2 desa yaitu Pakuli Induk dan Pakuli Utara terancam gagal panen akibat kurangnya air. Selain lahan persawahan, saluran irigasi tersebut juga digunakan masyarakat untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Dari keterangan di lapangan, dinas terkait sudah meninjau kondisi irigasi yang rusak, namun untuk melakukan perbaikan, masih menunggu unit alat berat dari dinas pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai. Karena akibat dari dampak banjir bandang kemarin, jadi situasi untuk hulu sana itu sangat mengancam sekali untuk ketika musim hujan
kayak kemarin lagi, lebih hujan yang ada. Karena posisi air sekarang ini itu ada sekitar 20 meter kerusakan itu. Jadi material itu sudah menumpuk di bagian hulu ini, mengarah di pintu irigasi itu. Jadi kalau itu Pak yang rusak Pak, maka kami khususnya Desa Pakuli Utara dengan Pakuli Induk, seperti apa disampaikan oleh Ketua BPD tadi, akan mengalami gagal panen atau. Selain kurangnya unit alat berat, perbaikan saluran irigasi juga terkendala arus hulu Sungai Gumbasa yang cukup deras sehingga cukup menyulitkan alat berat untuk masuk ke titik rusaknya irigasi. Warga berharap segera dilakukan perbaikan irigasi karena saat ini lahan persawahan mereka terancam gagal panen. Khairi Wijayanto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Informasi lain, saudara, seorang anggota kepolisian Resor Toli-Toli diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH setelah tersandung kasus asusila dan tidak melaksanakan tugas alias desersi. Bribtu MH, 32 tahun yang bertugas di kepolisian Resor Toli-Toli akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat dalam upacara PTDH yang digelar di Mako Polres setempat pada Senin 21 November 2022 pagi. Pemberhentian Bribtu MH berdasarkan surat telegram Kapolda Sulawesi Tengah tertanggal 25 Oktober 2022, di mana MH sudah tidak lagi menjadi anggota Polri. MH di PTDH karena terlibat kasus asusila dan juga desersi selama 30 hari berturut-turut, di mana MH sebelumnya ditetapkan dalam daftar pencarian orang Seksi Propam Polres Toli-Toli. Sudah beberapa kali melakukan pelanggaran, ya baik pelanggaran susila maupun sudah disersi ya. Dia pernah masuk kantor sehingga yang bersangkutan dilaksanakan pemeriksaan dan sidang dan yang bersangkutan tidak hadir. Jadi upacara hari ini PTDH ini upacara yang in absentia tanpa dihadiri oleh terduga pelanggar. PTDH ini merupakan sanksi yang terberat dan diberikan kepada setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran baik terlibat narkoba, asusila, dan pelanggaran lainnya. Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah ikut terlibat mengatasi pengangguran dan kemiskinan di daerah dengan membuka akses lapangan kerja. Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dalam menangani persoalan krusial itu perlu dukungan para pihak di samping industri-industri besar, tidak terkecuali UMKM, dapat membuka akses bagi masyarakat mendapatkan kesempatan kerja. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Sulteng capai 3,67% atau turun dibandingkan 2021 sekitar 3,73%. Kemudian pada tahun 2021, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah berada di angka 12,18%. Dan tahun ini Pemprov Sulawesi Tengah berupaya menekan angka persejahtera dengan target 11%. Oleh sebab itu, saat ini merupakan harapan bersama dalam mengembangkan UMKM. Wakil Gubernur mengakui sampai saat ini usaha yang kondisinya masih tetap menjanjikan yaitu UMKM. Dibanding pertambangan, sewaktu-waktu dapat berhenti karena kebijakan. Sehingga dalam rangka menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Tengah, pengembangan UMKM lebih disarankan untuk jangka pendek. Kita untuk mengembangkan UMKM kita. Karena sekarang ini usaha paling menjanjikan itu UMKM. Kalau tambang itu bisa berhenti karena kebijakan, bisa berhenti juga deposit yang ada. Ya, dan investasinya tidak main-main itu, gede begitu. Ya, tapi UMKM insya Allah, tapi UMKM yang jangka pendek. Sementara itu, pihak Pemprov Sulawesi Tengah meminta seluruh masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah melalui pembiayaan kredit usaha rakyat dengan bunga 3% diperbankan untuk pengembangan usaha supaya kualitas dan kuantitas produksi semakin meningkat. Amirullah Jarabi, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 23 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.